pagi Amang, Inang, dan saudara sekalian. Di akhir pekan ini, Sabtu 21 Desember 2024, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, ayat 1 dan 3. Oh, datanglah Immanuel. Nas harian Almanak AKBP dari Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalam tangan dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu tinggal di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu hidup kembali. Umat yang berada dalam pembuangan Babel, dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, sudah bagaikan tulang belulang yang amat banyak dan sudah kering saking lamanya terkena panas matahari. Suatu keadaan yang menyedihkan, kondisi yang helpless, tidak dapat ditolong lagi, dan incurable, tidak dapat disembuhkan. Secara medical science atau ilmu pengetahuan medis, mustahil tulang belulang yang sudah amat kering untuk dipulihkan kembali. Itulah gambaran keadaan bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel itu. Tulang yang kering menggambarkan harapan yang sudah hilang. Tidak ada lagi kemungkinan untuk bangkit. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang belulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Ya, atas dan oleh diri mereka sendiri pastilah putus hidup mereka bagaikan tulang belulang kering itu. Akan tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab Allah bukan saja dapat menghidupkan yang mati saja, melainkan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
creatio ex nihilo. Dia bisa. Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa? Dan itulah yang dilakukan oleh Allah bagi Israel, sebagaimana dalam penglihatan Nabi. Tulang belulang yang sudah kering bergerak menyatu, lalu tumbuh urat dan daging, lalu kulit, hingga jadi tubuh, tapi belum bernapas. Perintah kedua kepada sang nabi supaya bernubuat agar napas hidup dari Allah datang dan masuk ke dalam tulang belulang yang telah menyatu jadi tubuh, agar mereka hidup lagi dan mereka menjadi suatu tentara yang sangat besar. Dengan roh Allah, mereka yang tadinya tidak berpengharapan akan dihidupkan kembali. Dan lebih dari kehidupan pengharapan, melainkan juga menghidupkan tubuh manusia yang telah mati, sekalipun ada yang dibangkitkan kembali. Nubuatan Yehezkiel pada waktu dulu itu sangat berperan untuk membangkitkan pengharapan umat kepada karya Allah yang akan datang. Demikian juga di masa Advent ini, orang percaya diingatkan bahwa kedatangan Kristus adalah memberikan semangat baru agar bangkit di tengah banyaknya tantangan dan pergumulan serta godaan dan ancaman. Tidak ada yang berputus asa, melainkan punya asa atau pengharapan dan gairah hidup. Masa Advent adalah penyegaran pengharapan akan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Dia akan menempatkan kembali untuk membawa orang percaya ke tanah yang menjadi asalnya, yaitu sorga, agar mereka berdaulat penuh. Allah datang memberi rohnya kepada setiap orang yang mau menerima dia, termasuk kita sekarang ini. Karena itu sambutlah Tuhanmu yang menghidupkanmu dan membangkitkan semangatmu sekarang ini. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku Ende nomor 593 ayat 1 dan 2. Na hinirim nasai laon. Jesus
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Maranatha, menghidupkan kembali pengharapan kami di tengah kehidupan duniawi yang mematikan ini. Amin.